Mungkin dari Kak Rafif sendiri bisa perkenalan terlebih dahulu. Oke, boleh-boleh. Mungkin kenalin, saya Raffi Nasfi. Um, Asal jurusan mungkin ya, jurusan dari S1 Sistem Informasi angkatan 2019. Asal daerah itu dari Aceh, Banda Aceh. Cuma lagi domisili di Bandung sekarang. Uh, Udah, apa lagi? Mungkin bisa dijelasin Kak Rafif ini sendiri dari lembaga apa gitu Kak, organisasi apa? Oh, boleh-boleh. Saya sendiri kalau dari sekarang itu alhamdulillah lagi menjabat sebagai presiden atau ketua dari UKM SARS. Makasih Kak. Mungkin sebelumnya Kakak bisa jelasin terlebih dahulu mengenai search itu sendiri organisasi Kakak. Oke, boleh-boleh. Mungkin aku jelasin sedikit tentang UKM Search. UKM Search itu adalah UKM salah satu UKM yang ada di TELU. Itu masuknya ke bidang penalaran. Jadi UKM Search ini adalah sebagai wadah untuk teman-teman mahasiswi Telkom University yang ingin berkompetisi ya, khususnya yang ingin berkompetisi di bidang akademik. Nah, di sini kami mewadahi teman-teman itu, baik yang udah punya pengalaman sebelumnya ataupun belum punya pengalaman. Jadi kami membantu teman-teman. Yang penting teman-temannya sendiri itu punya usaha atau niat gitu. Oke, baik Kak. Mungkin selanjutnya apakah Kakak memiliki motivasi dalam melakukan ini kepemimpinan Kakak di sebuah organisasi, apalagi di organisasi search itu sendiri? Gimana nih maksudnya nih? Motivasi gimana maksudnya nih? Jadi kan kakak menjalani kepemimpinan di Search Telkom University. Ada hal nggak yang memotivasi kakak dalam melakukan selama menjabat sebagai pemimpin Search itu? Oke oke, motivasi saya saat sedang menjabat ya. Ada sih beberapa motivasi ya. Yang pertama tuh dari lingkungannya sendiri ya. Dari lingkungannya sendiri tuh salah satu lingkungan yang salah satu lingkungan yang saya sukai gitu ya. Karena teman-temannya juga um, positif ya, positif vibes gitu loh. Jadi ada motivasi tersendiri waktu memimpinnya di UKM Search itu satu. Terus yang kedua itu motivasi atau bisa dibilang ini challenge juga ya. Karena motivasi, challenge atau beban ya tahu juga nih. Mungkin saya masukin ke motivasi juga karena ini sih. Sebelumnya kan untuk UKM Search sendiri itu alhamdulillah itu adalah salah satu UKM terbaik di bidang penalaran 5 tahun berturut-turut. Jadi saat dia diamanahkan sebagai ketua atau presiden di UKM Search itu ada suatu challenge atau motivasi atau beban yang diberikan kepada saya gitu ya. Jadi itu sih ada yang motivasi beberapa hal. Oke, baik Kak. Mungkin selanjutnya itu apakah kakak memiliki tokoh yang jadiin kakak sebagai pedoman dalam menjadi pemimpin di organisasi tersebut? Oke, mungkin kalau tokoh saya nggak ngambil dari jauh-jauh yang kayak udah terkenal banget ya. Mungkin kalau untuk pedoman atau waktu saya menjabat sebagai ketua di UKM Stars ini, mungkin pedoman saya dua orang aja ya. Yang pertama itu ayah saya sendiri, yang kedua itu dari presiden sebelumnya ya. Karena menurut saya presiden sebelumnya cukup baik sih. Yang presiden ketua sebelumnya maksudnya, ketua sebelumnya dari UKM Stars. Oke, baik. Selanjutnya mungkin apakah kakak mempunyai gaya tersendiri dalam memimpin organisasi search itu dan bagaimana gaya kakak dalam memimpin organisasi tersebut? Oke, untuk gaya kepemimpinan yang saya berikan di UKM Stars mungkin um, yang pertama tuh saya ingin memberikan rasa kekeluargaan ya. Cuman tidak sepenuhnya kekeluargaan semuanya karena ada beberapa hal yang kita harus profesional. Tapi saya libatkan semuanya untuk rasa kekeluargaan gitu, tidak menghakimi satu sama lain jika ada satu orang nih misalnya itu membuat masalah gitu ya, atau lagi ada trouble gitu di saat megang proker atau kegiatan itu tidak disalahkan ke dia tapi evaluasi bersama itu. Jadi prinsip kita di sini itu kekeluargaannya harus diangkat lebih tinggi daripada profesionalitasnya gitu sih.
Oke, mungkin selanjutnya kakak kan udah lama nih memimpin sebagai ketua search itu sendiri. Apakah selama ini kakak mempunyai kendala sebagai seorang pemimpin dan bagaimana cara kakak mengatasi kendala yang dihadapi? Oke, untuk kendala saat saya memimpin itu ada beberapa kendala. Salah satunya itu kendala saya itu time management ya. Soalnya dari UKM Search sendiri itu bisa dibilang salah satu UKM yang paling banyak prokernya di tahun ini. Jadi untuk membagi waktunya itu sulit ya, karena di luar Search juga saya ada beberapa organisasi yang saya ikutin. Jadi untuk membagi waktunya itu sih di UKM Search. Sama untuk kepemimpinannya itu sendiri kendalanya itu sih ya, paling ada misalkan kayak saya kan orangnya gak enakan ya, nggak tahu juga ini bisa diterapkan di kepemimpinan, tapi saya harap kalau yang lain itu tidak diterapkan di kepemimpinannya, tapi orangnya saya nggak enakan. Jadi di saat di UKM Sersaraya yang kepengurusan saya itu kan ada beberapa orang yang itu bisa dibilang cutting ya, di atas saya angkatannya. Jadi untuk memberikan suatu arahan itu atau gimana ya, mendadak gitu kalau kita bilang ya, mendadak misalkan saya butuh sesuatu mendadak, kalau kita minta tolong itu ada rasa gak enak, tapi tapi saya lakukan juga gitu loh. Tapi gak enak aja. Oke, baik Kak. Saya ingin nanya lagi Kak, apakah Kakak pernah melakukan personal branding saat sebagai pemimpin, dan kalau emang pernah, apa bentuk personal branding yang pernah Kakak lakukan? Oke, untuk personal branding, kalau kalau online seperti ini gimana ya, personal branding yang kalau bisa dilakukan di online gini kan pastinya itu melalui saat kita ada video conference, ada rapat, atau ada suatu agenda kegiatan lainnya, ataupun melalui sosial media. Yang saya lakukan saat ini itu palingan itu dalam bentuk sosial media. Jadi personal brandingnya misalkan di LinkedIn gitu, saya personal branding di situ, uh, membuat apa yang pernah saya kerjakan dan lainnya. Untuk personal branding yang secara langsungnya sendiri, karena kita lagi online, itu belum ada secara langsungnya. Cuman kalau dalam setiap rapat itu memberikan inilah ya, kesan yang positif yang bisa mengarahkan orang lain gitu sih kalau dari saya. Oke, berarti kakak dalam menggiring opini orang itu harus bersikap positif gitu kak? Atau ada cara lain kakak dalam menarik orang agar ikut ke opini kakak gitu sebagai pemimpin? Oke, oke. Untuk menggiring opini atau apa tadi, menggiring opini ya, bener ya? Atau meyakinkan opini tadi? Maaf, gimana kak? Maaf, tadi menggiring atau meyakinkan opini ya? Ya, bukan menggiring, maaf, lebih ke meyakinkan orang terhadap opini kakak sebagai seorang pemimpin. Maaf. Oke, oke, berarti meyakinkan ya. Mungkin kalau cara meyakinkan orang lain untuk opininya itu misal tidak hanya positif ya. Itu salah satunya. Cuman yang lebih pentingnya itu kita mendengarkan opini orang lain terlebih dahulu. Jangan kita keluarin opini, tapi kita tetapkan langsung gitu opini kita itu tanpa menanyakan dulu opini dia ada enggak gitu. Nah, kalau dari saya sendiri itu menanyakan dulu opini-opini dari forum, dari teman-teman gitu, dan kita baru saya tanyakan lagi ke forum baiknya gimana. Nah, kan pasti ada opini-opini yang dari teman-teman itu bagus sebenarnya gitu loh, jadi bisa jadi bahan pertimbangan untuk dipakai gitu sih. Jadi tidak hanya untuk positif tapi dikembalikan ke forum, ditanyakan terlebih dahulu apakah ada opini lain. Nah, nanti kalau udah ada opini lain kita renungkan bersama, bermusyawarah gitu sih. Oke, baik, makasih kak. Mungkin selanjutnya ini bakal ada pertanyaan dari rekan sekelompok saya. Sebelumnya saya mau izin mengajukan beberapa pertanyaan nih buat Kak Rafif ya. Sebelumnya kalau buat Kakak sendiri nih orangnya tipikal yang suka memasak sendiri atau beli makanan di luar nih Kak?
Oke, untuk saya sendiri itu kalau sekarang ya lagi di Bandung itu tipikalnya membeli makan di luar sih, soalnya lagi banyak diskon-diskon Shopee ya, jadi menarik banget sih. Nah, kalau biasanya nih Kak ya, kalau di dalam kegiatan organisasi Kakak nih, biasanya ada yang menggunakan kompor gitu nggak Kak? Buat acaranya gitu, buat masak sendiri gitu. Untuk kegiatan di organisasi ya, karena kita dalam bentuknya online sih jarang ya menggunakan kompor, tetapi misalkan kalau lagi ngumpul bersama atau lagi ada agenda yang harus kumpul sama tapi lingkupnya nggak besar-besar banget, ada beberapa orang itu ada kadang-kadang kita pakai kompor. Oke, baik Kak. Kalau misalkan nih kompor yang Kakak gunakan itu biasanya ada kriteria-kriteria tertentu gitu nggak sih Kak kalau buat ngumpul-ngumpulnya gitu? Oke, untuk kriteria ini ya kompornya sendiri ya, itu ini sih biasanya pakai yang kompor-kompor portable gitu, portable yang kompor-kompor kecil gitu ya sih. Soalnya kan kita juga dikitan ya nggak ramean. Ya gitu ya sih. Palingan untuk masak mie gitu sih, untuk masak mie, untuk masak nasi gitu-gitu ya sih. Kalau selanjutnya nih Kak, kira-kira kalau Kakak pakai kompornya biasanya mereknya apa Kak gitu? Terus ada alasan tertentu nggak sih Kakak ngambil beli merek buat kompor itu tuh kenapa gitu? Oke, untuk kriteria untuk pemakaian kompor saya sebenarnya tidak ada ya kalau dari saya. Untuk di organisasi ini nggak ada, jadi asalkan ada kompor portable yang kecil kami pakai gitu sih. Cuman untuk yang sekarang sih kami lagi pakai ini ya apa sih namanya, Rinnai Rinnai. Kalau alasan khusus Kakak milih kompor Rina itu ada alasan khususnya nggak gitu Kakak pakai kompor Rina itu gitu? Oke oke, untuk alasan khusus sih karena ini ya kalau menurut saya tuh Rinnai salah satu merek yang udah lumayan terpercaya di bidangnya ya. Jadi kita pilih yang terpercaya aja sih untuk keselamatan dan keamanan juga gitu. Selanjutnya nih Kak, sebelum Kakak menentukan kalau Rina itu adalah yang terbaik nih buat dipakai buat bareng-bareng, biasanya Kakak tuh nyari referensinya tuh di mana dulu nih? Misalkan Kakak searching-searchingnya di mana dulu gitu buat banding-bandingin kompor yang mana nih yang bagus. Oke, untuk searching-searchingnya pastinya dari internet, dari Google, itu nyarinya di situ. Terus yang kedua juga nanyain temen yang udah pernah pakai, bagus nggak? Sama yang kan pasti beda-beda tuh teman-teman. Kompor portable-nya tuh beda-beda. Tanyain bagus nggak? Bagusan yang mana? Bagusan ini apa ini? Kelebihannya apa? Kekurangannya tuh apa? Bla bla gitu sih. Oke, baik Kak. Kalau Kakak kan ini udah gunain kompornya sendiri, kesan-kesan Kakak selama gunain kompor ini itu gimana sih gitu? Oke oke. Kalau kesannya sendiri karena saya jarang juga pakai, jadi kalau selama saya pemakaian saat saya pemakaian itu aman aja, mudah digunakan dan praktis saya sih gitu. Nah, karena Kakak bilangnya aman-aman tadi nih, Kakak ada nggak sih merekomendasiin ke teman-teman Kakak gitu? Mana mungkin ada yang mau lagi nyari-nyari kompor, terus Kakak kayak mau merekomendasikan, oh ini bagus nih, gitu. Oh pasti sih pasti. Kalau ada yang nanya pasti kita rekomendasiin apa yang kita pakai ya. Masa kita makainya misal kita pakai Rina ini, lagi ditanya sama orang kita rekomendasiin merek lain gitu kan. Pasti rekomendasiin kalau lagi saya pakai barangnya, kalau lagi juga bagus barangnya aman, saya rekomendasiin sih biasanya. Oke, makasih Kak. Berarti Kakak emang kalau nyaman ya pakai kompor rinainya dan kalau seandainya ada yang temen juga yang nanya, Kakak bakal rekomendasi juga ya. Mungkin sekian sih Kak pertanyaan dari kami nih.